Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sholli wa ala ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya terlihat aneh, bahkan mungkin sebagian orang melihatnya ekstrim. Tidak sengaja Buya, saya waktu scrolling di YouTube menemukan potongan video yang mengatakan bahwasannya agama tidak perlu dibawa ke ranah politik dan mengurusi negara gitu ya, karena akan terjadi pertumpahan darah bahkan kacau. Tokoh ini mengungkapkan fakta-fakta sejarah yang memang benar adanya, mulai dari terbunuhnya Sayyidina Umar, Utsman ibn Affan, bahkan ketika kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal antara Ummahatuna Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala, yang mana kesemuanya ini terjadi karena agama dibawa ke ranah politik, agama dibawa mengurus negara. Saya di sini galau Buya, loh kok seperti ini gitu. Sementara ketika saya membaca Sirah Nabawiyah, Rasulullah bermuamalah dan lain sebagainya menggunakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya bagi saya yang sedang galau khususnya. Terima kasih Buya. Semoga Buya dalam keadaan istiqomah. Amin. Bisa berkumpul bersama baginda Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama mengatur semuanya dan tidak bisa dipisah antara urusan negara, urusan agama, nggak bisa dipisahkan. Sebab agama yang akan menjadikan semuanya akan teratur, termasuk urusan negara. Sehingga keadilan yang sesungguhnya diatur oleh agama. Pemimpin yang adil sendiri diatur oleh agama. Pemimpin yang adil diatur oleh agama. Dan itu harus kita yakini. Kalau ingin membaca Islam itu bukan membaca dari kisah sejarah yang terjadi, tapi kembali dong kepada dasar-dasar ilmu agama. Bagaimana Islam mengajarkan? Islam tidak mengajarkan pembantaian. Jika ada orang muslim berantem, jangan langsung dinisbatkan itu Islam mengajari berantem. Berarti picik banget orang mandang itu. Kisah yang terjadi bagaimana perang Jamal dan sebagainya, lalu kita mengatakan orang Islam kerjaannya berantem. Oh, nggak bisa begitu. Lihat dong gimana sejarah kisah peperangan itu. Kebodohan yang sangat adalah menilai seseorang adalah dengan menilai satu tatanan atau satu ideologi atau satu agama dengan individu atau person atau oknum lah bahasanya. Itu kesalahan. Apakah di saat ada polisi berantem langsung kita bilang polisi kerjaannya berantem? Enggak juga. Bisa saja itu polisi yang baik-baik, rupanya apa? Ada orang nggak sedang sama polisi, ingin mencemarkan nama polisi, lalu polisi diadu domba. Bisa saja, padahal polisi orang baik di sini. Jadi kita tidak serta-merta melihat sebuah kejadian lalu kita jadikan kejadian itu sebagai agama. Nggak bisa orang dengan itu semuanya. Kalau ada kita lihat dalam tatanan kehidupan kita, nggak bisa kita menilai seseorang hanya dengan perilaku. Tapi nilai itu ada sendiri. Nilai agama itu ada sendiri. Nggak ada mengajarkan peperangan, pembantaian, nggak ada. Nah, memang kalau orang pandangnya picik lalu mutuskan, kalau begitu jangan dimasukkan deh agama ke ranah politik deh. Karena kalau agama masuk ranah politik sehingga menjadi ulama dibantai dan sebagainya. Yang bantai ulama ya karena memang bukan orang yang membantai. Kisah bagaimana yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Siapakah yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab? Yang membunuh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka orang yang salah dalam beragama. Agama akan mengurusi semuanya. Jangan dipisah-pisah. Sehingga dalam Islam sendiri seorang pemimpin pun harus dia sampai syaratnya kalau harus mujtahid kalau bisa. Mujtahid yang mengerti hukum-hukum secara sempurna dengan baik.
Kalaupun tidak, paling tidak berpegang dengan orang yang punya ilmu ini, sehingga di dalam menjalankan roda perpolitikan dia menjadi benar, keadilan dan sebagainya. Jadi itu adalah kesalahan dalam memandang Islam, memandang dengan sejarah. Adapun kalau kita kembali kepada kisah bagaimana perang Jamal terjadi, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana terjadi perang yang demikian itu. Kita harus melek sejarah juga, bagaimana kisah sampai terjadi ribuan sahabat Nabi perang sehingga banyak ribuan meninggal, pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Sayyidat Aisyah. Nah, kalau orang baca nih orang Islam kerjanya berantem saja, padahal kalau kita cermati ada di situ ada orang yang bermain, karena setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, pembunuh pelakunya ini ingin membuat keracuan di negeri itu agar dia tidak bisa. Ini dalam perpolitikan dari masa masa selalu begitu. Kalau ada kejahatan, tentu penjahat ini akan membuat sesuatu agar kejahatannya tidak dikejar lagi. Coba Anda lihat, kalau kejahatan sudah kejahatan kelas elit, dia melakukan kejahatan, ingin jejaknya terhapus, dia akan membuat kejahatan baru lagi, sekiranya dia tuh nggak akan dikejar. Kalau dalam bahasa kita mengalihkan isu, wah gitu loh bahasanya, gitu loh bahasa sekarang kan. Nah itu mereka yang membunuh Sayyidina Utsman ini gundah setelah kepemimpinan dipegang Sayyidina Ali, tidak ingin ada kekompakan yang bakal mengejar siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Orang ngadu kepada Sayyidat Aisyah yang merasa keluarganya dibunuh, keluarganya Sayyidina Utsman merasa Sayyidina Utsman dibunuh, mengatakan Sayyidina Ali kok tidak segera menangani permasalahan ini. Ngomong Siti Aisyah, Sayyidina mengatakan ya sudah aku ngomong, Ali pasti dengar dengan saya, aku ibunya ibaratnya, Ummul Mukminin. Sehingga orang datang pada Sayyidat Aisyah, banyak orang datang berbondong-bondong Siti Aisyah. Karena apa? Sayyidina Ali di saat menunda penangkapan Sayyidina Utsman itu adalah bukan karena tidak mau. Beliau seorang pemimpin, harus bijak, harus hati-hati, waspada. Bahasa lain kalau ingin ngambil ikan jangan sampai keruh airnya. Berpikir, dan dalam keadaan keruh. Sayyidina Utsman yang jaga adalah Sayyidina Hasan dan Husain, bayangkan. Nggak ada permusuhan antara sahabat Nabi dengan ahli bait, nggak ada. Yang menjaga di pintu depan Sayyidina Hasan dan Husain, penjahatnya lewat dari belakang memenggal Sayyidina Utsman, bahkan begitu cepatnya pemenggalan sampai dikisahkan kepalanya berada di mushaf yang lagi dibaca. Wah, ini sekeluarga Sayyidina Utsman marah, minta Sayyidina Ali segera menangkap. Loh, wajar kalau mereka marah keluarga yang dibunuh. Tapi Sayyidina Imam Ali sebagai seorang pemimpin tidak serta-merta, harus ada terus. Sementara keadaan masih gaduh dan sebagainya, terus bermain di sana. Orang yang memancing di air keruh terus bermain di sana. Yang punya kemaslahatan khusus main di sana. Tidak boleh tentrem negeri ini. Kalau tentrem saya ketangkep nih, membuat ontran-ontran. Datang ke Sayyidah Aisyah. Setelah datang pada Sayyidah Aisyah, banyak orang sampai terjadi ribuan pendukung Sayyidah Aisyah, bukan pendukung untuk perang, untuk bahasa lain mungkin bertanya kepada Sayyidina Imam Ali, kenapa kok belum segera dikejar. Akhirnya datanglah rombongan dipimpin oleh Sayyidat Aisyah. Sayyidina Ali sebagai seorang imam khalifatul muslimin mikir, wah ini kok ada pasukan, gerakkan pasukan, hati-hati jangan sampai ada pemberontakan. Siapa itu? Dikabari Sayyidat Aisyah. Sayyidat Aisyah Ummul Mukminin, ya. Coba kita ngobrol dulu deh, ngobrol. Utusan dari Sayyidat Aisyah keluar, utusan dari Sayyidina Ali keluar di tengah medan, ngobrol. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan oleh pengikut Siti Aisyah ini adalah agar pembunuh Sayyidina Utsman segera ditemukan. Oh gitu. Dan kami siap untuk membantu. Kata utusan Sayyidina Ali, kalau begitu bagus, saya sampaikan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, cocok kalau begitu, memang saya perlu bantuan. Akhirnya karena beritanya seperti ini, semuanya senang, tidak terjadi peperangan, sehingga kelompok Imam Ali dipikir kelompok Siti Aisyah mau merangi. Maka setelah mendengar berita bahasanya, tujuannya adalah bisa kerjasama untuk menangkap sang penjahat. Pasukan Sayyidina Ali malam itu kan belum pulang kan, masih di medan, tidur dengan seenak-enaknya tidur. Pasukan Sayyidat Aisyah juga begitu, karena apa? Sudah ada kesepakatan bahasanya akan mencari sang penjahat. Penjahat itu nyium, karena mereka juga punya mata, nyium keadaan semacam ini. Wah, ini kacau. Kalau sampai kompak kelompok Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah ini, kita bakal ketangkep. Mereka membuat pasukan baru, pasukan di luar. Di tengah malam, di gelap gulita, pasukan yang jumlah banyak dibagi dua. Serang pasukannya Sayyidina Ali,
serang pasukan Sayyidina Aisyah. Malam-malam gelap gulita, pasukan Siti Aisyah diserang, pasukan Sayyidina mereka merasa yang menyerang adalah pasukan Siti Aisyah, merasa diserang, ngira yang menyerang adalah pasukan Sayyidina Ali. Pasukan Sayyidina Ali merasa diserang adalah pasukan Siti Aisyah. Perang berantem. Ada pengadu domba. Ada orang main mancing. Ini sampai hari ini ada kejahatan. Makanya kalau ada kelompok Islam membuat satu acara kebaikan, apakah demonstrasi menuntut sesuatu, kita khawatir ada yang nyusup untuk menjadikan kelompok tersebut jadi dimusuhi oleh negara dan sebagainya. Akhirnya terjadi perang ribuan. Sampai setelah itu damainya Siti Aisyah sampai berkata, aku berharap kalau seandainya aku lahir 20 tahun yang lalu bukan sekarang. Menyesal, Sayyidina Ali menyesal semuanya dengan kejadian ini. Dan memang Allah berlakukan semacam itu untuk pendidikan bagi kita. Waspada, korbannya adalah sahabat Nabi ahli surga. Mereka mati syahid dua-duanya karena mereka ada pengadu domba. Nah itu loh. Nah ini bukan berarti Siti Aisyah bersemangat untuk membunuh Sayyidina Ali. Nah ini ada yang bermain di dalamnya. Dan rata-rata kisah itu seperti itu. Sayyidina Husain pun kemudian kita hadirkan dalam kisah wafatnya Imam Husain Padang Karbala. Itu bukan berarti Islam perang terus. Salah sekali kalau orang menganggap dengan begitu lalu Islam perang. Makanya jangan masukkan bab politik. Kalau urusan perang adalah ada, jadi orang perang itu ada karena hawa nafsu dua-duanya. Hawa nafsu satunya, hawa nafsu dua-duanya, atau ada di adu domba. Ada di adu domba. Kita ingat kisah Anda sekolah yang ringan waktu penjajah di negeri kita bagaimana. Nggak bisa memerangi negeri kita di saat mereka bersatu. Tapi kalau sudah mereka akhirnya pecah belah lalu menempati. The Fide of Empire itu kan begitu. Pecah belah lalu menempati. Diadu. Kelompok Islam sana, ini situ berantem, ketawa mereka. Ya gitulah kisahnya. Baik, maka kami himbau kepada siapapun. Jangan gampang terpesona dengan omongan orang yang nyatanya lesanan fasih, ingin memisah agama dari kancah perpolitikan. Yang benar adalah bagaimana kita berpolitik yang indah. Politik yang indah. Kita punya kisah politik yang banyak kalau kita ingin jejerkan. Kisah politik, sebuah kisah bagaimana indahnya berpolitik ya Rasulullah. Nabi di saat awal-awal langkah dakwah beliau, tidak banyak pendukung, perlu disupport oleh bermacam-macam materi, pendukung dari bangsa, dari manusia, dari pengikut. Belum banyak Sayyidina Nabi SAW waktu itu. Ditawari oleh pembesar Mekah, hei Muhammad, sudahlah daripada kau bingung-bingung dakwah, sudah berhentilah kau dakwah, berhentilah kau berdakwah, berhentilah kau menyeru dengan agama yang kau aku itu. Kamu akan aku rajakan di sini, aku beri wanita tercantik, aku akan beri kekayaan, beri kekuasaan deh begitu. Karena Nabi Muhammad dari kabilah terbaik suku Quraisy, sangat layak kalau menjadi pemimpin Quraisy saat itu. Ditawari, kalau kamu mau ini, Nabi Muhammad diajari kejujuran. Kalau hari ini kan sudahlah terserah cara yang penting aku jadi bupati dulu nanti baru berdakwah kan gitu. Yang penting aku jadi gubernur dulu nanti berdakwah, yang penting aku jadi presiden dulu berdakwah. Enggak Nabi, tidak. Kalau seandainya matahari kalau letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk berhenti, saya tidak. Tetap tidak kok. Nggak boleh berpolitik bohong gitu. Nah ini kan kisah politik Nabi jujur. Makanya kami selalu sampaikan orang yang masuk kancah perpolitikan, nggak boleh dusta, nggak boleh dengan cara khianat, nggak boleh dengan cara merusak. Tujuan sebaik apapun, jika cara untuk meniti sampai tujuan nggak benar, nggak akan sampai kepada tujuan. Pengen jadi bupati yang benar dengan cara yang benar, gubernur benar dengan cara yang benar, presiden benar dengan cara yang benar, maka akan sampai kepada tujuan. Biarpun nggak sampai kepada tujuan, kalau tujuan benar di akhirat sudah sampai kepada tujuan. Kan kuncinya indah, sederhana. Jadi agama akan menyelesaikan semuanya. Nggak ada pojok kehidupan semua bangsa manusia kecuali diurusi oleh agama kita. Dan harus kita yakini, agama Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah disempurnakan agama ini. Jangan dikatakan agama tidak cocok di negara ini, negara itu. Adalah itu pemahaman-pemahaman yang mulai disuntikan pada anak-anak muda. Dihadirkan dulu gambar Islam yang sudah dicoreng oleh pendusta-pendusta, ditampakkan Islam yang mengerikan. Potong tangan, kisos, potong tangan, kisos, apalagi itu semuanya nggak dilihatkan sebabnya dipotong tangan. Kenapa? Sebab kisos gimana? Nggak diceritakan kisah peperangan bagaimana.
Kalau bisa kita tentang kisah peperangan saja, bagaimana Islam dalam berperang. Jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bumi hapuskan perkebunan dan peternakan. Loh, perang ada rambu-rambunya begitu. Cuman orang tidak membaca sisi ini karena kebencian kepada Islam. Yang tidak meyakini Islam, ya'lu wa la yu'la alai, keropos imannya. Kita harus yakin kalau ada kesalahan di dalam beragama, bukan karena Islamnya yang salah. Kalaupun ada adalah kesalahpahaman orang tentang Islam, sehingga kadang munculkan wajah baru Islam yang menyeramkan. Islam kok teror, Islam pembunuh, Islam bukan bagian dari Islam. Dia salah paham tentang Islam. Islam adalah indah dan indah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.